Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dalam menjalani ibadah salat tarawih di masjid ini. Yang mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana perintah ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kita semua bertakwa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana bersabda idza jaa ramadhana futihat abwaabul jannah walliqat abwaabun nar wasuffidat sayatin, yang artinya bahwasanya telah datang Ramadan di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langitnya, buka pintu surganya. Allah membuka pintu surganya untuk kita semua. Dan pada saat Ramadan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasufidat sayatin, dan setan-setan itu tangannya terbelenggu. Dia dirantai pada saat bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini kita euforiakan ibadah ini semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, karena gangguan kita bukan hanya setan, termasuk lingkungan kita, bahkan orang-orang di luar sana yang mungkin tidak berpuasa. Inilah gangguan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin sampaikan adalah, saya minta waktu 10 menit. Ada 3 fase di mana awal Ramadan yaitu rahmah. Awal Ramadan rahmah. Wa awsatuha maghfirah. Wa akhiruhu idkum minan nar. Bahwasanya fase pertama ini 10 Ramadan pertama Allah Subhanahu wa taala itu membuka rahmatnya kepada kita semua. Memang hadis ini adalah hadis hasan, yang dimana sebetulnya dalam 30 hari kita berpuasa itu atau Ramadan ini, bahwasanya Allah dari awal sampai akhir Ramadan itu membuka pintu-pintu langit. Rahmat Allah, cucuran kasih sayangnya turun pada kita semua, dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga yang mana idkum minan nar, terbebasnya dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah menjanjikan kepada kita semua bila mana kita man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bukan hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala turun pada kita, melainkan kasih sayangnya, pahalanya pun diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi mensoma, barang siapa yang berpuasa imanan dengan hati keyakinan, dengan senang yang kita lakukan berpuasa ini, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang siangnya berpuasa, barang siapa yang malamnya sholat tarawih, barang siapa yang ingin mengharapkan yaitu Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang terasa berat kalau kita tidak membiasakan. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus memaksimalkan sebaik-baiknya. Kesempatan ini kita raih sebaik-baiknya. Bu, yang di belakang dengar. Saya ingin bercanda, ya. Saya ingin bercanda. Di mana di Arab Saudi itu mempunyai makanan khas yaitu khubz, yaitu roti isi daging. Khubz itu roti isi daging. Makanya kalau dia makan nasi, menurut dia tidak membatalkan puasa. Makan nasi tidak membatalkan puasa. Lain dengan kita, nasi kita makan setiap hari, maka puasa kita batal. Dan ini rujukannya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana iza akalan nasya, apabila kamu makan akalan nasya, makan nasi wa huwa shaim, sedang kamu berpuasa, wa yutimma shaumuhu, apabila kamu berpuasa sedang makan nasi, maka lanjutkan puasa. Kalau nasi ini adalah bahasa Arabnya itu adalah amnesia, yaitu lupa, maka orang yang berpuasa dia makan karena lupa, lanjutin puasanya. Itu kira-kira. Jadi saya ingin bercanda bahwa orang yang makan nasi itu di Arab Saudi, nasi yang maksudnya itu lupa. Apabila orang berpuasa kemudian dia lupa, maka melanjutkan puasanya. Batal tidak Bapak Ibu? Batal enggak? Kalau lagi lupa batal enggak? Ya enggak batal. Kalau kita lagi lupa sedang kita berpuasa enggak batal. Nasi di Indonesia itu adalah makan lauk-lauk kita, makanan nasi. Kalau bahasa Arab nasi itu di Arab itu ruz itu artinya nasi, gitu. Nasi bahasa Arabnya lupa. Barang siapa yang lupa sedang dia berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fase di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin
mir rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah, barang siapa yang ingin mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bergegas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memaksimalkannya ibadah, maka ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagi orang-orang yang lil muttaqin, yang bertakwa. Dan juga fase yang ketiga, yaitu terbebasnya kita dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya bilang pertama bahwa setan itu terbelenggu. Pada saat Ramadan akhir itu berlalu, maka setan-setan itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan seraya berkata kepada anak buahnya, bahwasanya dia teriak yang bilang mana manusia itu dikasih dengar teriakan setan, maka semuanya pada tuli semua. Apa teriakan setan? Yang menyesali bahwa ampunan Allah begitu banyak kepada kita semua bila mana kita berpuasa sebulan full dan bertarawih sebulan full. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih kita harus semangat dalam melakukan ibadah-ibadah di bulan berikutnya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا صلاة تراويح إذا جاءوا